Halo teman-teman, pada tanggal 19 November kemarin kami berkesempatan mengunjungi salah satu stand Expo KMI dari Universitas Hang Tuah. Nah, di sini ada beberapa inovasi yang sangat menarik loh. Produk yang mereka tawarkan merupakan produk ramah lingkungan yang digunakan sebagai pengganti tanah untuk tanaman hias. Cocok banget nih buat kalian yang suka berkebun tapi tinggal di rumah dengan lahan terbatas dan ingin perawatan yang lebih simpel. Nama produk yang ditawarkan ialah Eco Hydro. Eco Hydro merupakan pupuk organik dari eceng gondok. Produk ini dibuat dari campuran bahan-bahan alami yang mempunyai manfaat besar untuk pertumbuhan tanaman. Komposisinya meliputi eceng gondok, kokopit, kotoran hewan, dekomposer, Lactobacillus sp, bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, Stromyces, jamur pengurai selulosa, hingga pelarut fosfor. Semua bahan ini bersinergi untuk menciptakan media tanam yang subur, sehat, dan ramah lingkungan. Nah, yang bikin produk ini menarik ialah penggunaan eceng gondok sebagai bahan baku utama, di mana teman-teman pasti tahu kan eceng gondok sering dianggap sebagai gulma air yang meresahkan. Di beberapa daerah, termasuk wilayah sekitar Universitas Hang Tuah sendiri, sungai-sungai masih banyak yang tertutup oleh gulma ini sampai-sampai menghambat aliran air. Melihat masalah tersebut, teman-teman dari Universitas Hang Tuah menjadikannya sebagai kesempatan dalam melakukan inovasi Eco Hydro. Eceng gondok yang biasanya menjadi gangguan dapat diubah menjadi pupuk organik dan media tanam bernilai tinggi. Selain ramah lingkungan, pemanfaatan eceng gondok juga membantu membersihkan sungai. Jadi, terdapat dua manfaat sekaligus, yaitu lingkungan yang lebih bersih dan tanaman mendapat media tanam yang berkualitas. Proses pembuatannya pun cukup menarik, dimulai dari pembersihan eceng gondok lalu dihancurkan hingga menjadi bahan halus. Kemudian, bahan dicampurkan dengan berbagai mikroorganisme menguntungkan dan bahan organik lainnya. Tahap selanjutnya adalah proses fermentasi. Tahapan ini penting karena membuat nutrisi lebih mudah diserap tanaman dan mikroba baik berkembang dengan optimal. Setelah fermentasi selesai, bahan dijemur sampai kering lalu dikemas dengan rapi menjadi produk bernama Eco Hydro. Salah satu kandungan yang membuat Eco Hydro berbeda dari media tanam lainnya adalah Streptomyces. Teman-teman mungkin bertanya, kalau Streptomyces ada dalam pupuk, apakah masih termasuk agens hayati? Tentu saja iya. Walaupun berada dalam pupuk atau media tanam, Streptomyces tetap bekerja sebagai agens pengendali hayati. Ketika diaplikasikan ke tanaman, bakteri ini akan hidup dan berkembang di sekitar akar. Mereka memproduksi antibiotik alami yang mampu menekan perkembangan penyakit tanaman, seperti jamur dan bakteri penyebab layu atau busuk akar. Jadi, selain menyediakan nutrisi, Eco Hydro juga memberikan perlindungan biologis, sehingga tanaman akan lebih sehat, akan lebih kuat, dan risiko serangan patogen berkurang secara alami. Tidak hanya Streptomyces, media ini juga diperkaya dengan Lactobacillus, bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, jamur pengurai selulosa, dan pelarut fosfor, seperti ekosistem kecil yang hidup. Mereka bekerja mengurai bahan organik, menyediakan unsur hara, melindungi akar, dan membuat tanah lebih gembur. Tanaman yang tumbuh di media seperti ini biasanya lebih segar, lebih hijau, dan tumbuh lebih cepat karena mendapatkan nutrisi dan perlindungan secara berkelanjutan. Nah, seperti itu penjelasan singkat mengenai Eco Hydro, di mana media tanam inovatif yang memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan utama dan diperkaya mikroba baik untuk menyehatkan sekaligus melindungi tanaman. Dari gulma yang meresahkan, kini berubah menjadi produk bermanfaat bagi lingkungan dan pecinta tanaman. Diharapkan inovasi seperti ini terus ada dan membantu meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.